Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya malam ini Mbak Vira bisa live di FB ya. Ini tadi setelah live di TikTok ya. Sambil belajar bagaimana sih kalau live di TikTok itu gitu ya. Kita live di FB ya. Alhamdulillah. Ini ada beberapa request ya dari teman-teman di grup Padepokan ya. Live IG ya. Live IG. Ya boleh aja live IG ya, menarik. Nanti Mbak Vira set dulu ya untuk pirantinya ya. Ini besok kita mulai coba live di beberapa tempat ya secara berbarengan. eh, Kita lihat bagaimana efektivitasnya. Ini udah ada Mbah Kiki ya, Mbah Kiki hadir. Oke, terima kasih Mbah Kiki telah hadir bersama di ruang Padepokan Sengkilat ya. Semoga sehat dan sukses selalu. Mandi dulu lah, saya baru sampai rumah Mas Puri ya. Mandi dulu Mas Puri ya. Mandi dulu menghilangkan penat di badan, baru kemudian live di FB. Oke, karena live di FB ini bisa disimpan ya, maka Mbak Wira akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp pribadi Mbak Wira ya di 085 33 0-nya 4 kali 442. Mbak Wira ulangi di 085 33 0-nya 4 kali 442. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Cik Awinson ya, dari Pak Cik Awinson di Malaysia. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Salam Rahayu Mbah Guru. Oke Rahayu. Saya barusan saja ambil masa dan meluangkan sedikit masa untuk menonton videonya Mbah. Wah, ini karena bahasa Malaysia ya, bahasanya Upin Ipin ya, agak pelik dikit ya, agak pelik sikit ya. Oke, kita lihat. Oh, Mas Agung sudah hadir. Terima kasih Mas Agung. Selamat menyimak ya, semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan dari sedulur kita di Pak Cik ya di Malaysia tentang cara bagaimana supaya bisa merasakan tuah suatu azimat ya. Ada Gus Riza hadir. Oh, terima kasih Gus ya, semoga sehat selalu sekeluarga. Ada 4 perkara yang ingin saya highlightkan ya. Oke, yang pertama, apapun yang berlaku dan sekecil-kecil apapun iya, tapi kalau itu hanya terjadi setelah didampingi khodam, maka itulah namanya tuah sudah berjalan. Betul ya, jadi tuah adalah perubahan sekecil apapun ya. Tuah adalah perubahan sekecil apapun yang kita alami ya. Yang sebelumnya pada saat tidak didampingi khodam itu tidak terjadi, kemudian setelah didampingi khodam itu jadi terjadi gitu ya. Jadi sebelum ada khodam dia tidak terjadi, kemudian setelah ada khodam dia terjadi. Itulah tuah. Ya, artinya memang ada beda nyata antara sebelum dan sesudah didampingi oleh khodam. Ya, itu betul. Ya, nomor 1 jawabannya adalah betul Pak Cik ya. Ini Pak Cik dari Malaysia nih. Kemudian pertanyaan yang kedua, harus ada action nyata, harus ada usaha nyata untuk membuka pintu ya agar tuah itu berjalan. Betul ya. Kalau nggak ada action, maka jangan harap sedikit pun 100% tidak akan berlaku. Misalnya malas kerja, ya siapa mau bagi uang. Ya betul sekali, memang demikian. Ya. Jadi usaha nyata itu perlu dilakukan ya untuk jalan masuknya tuah. Ibarat kita menginginkan kerezekian, maka ya kita harus bekerja. Bagaimana rezeki akan masuk apabila kita hanya malas dan tidur di rumah tanpa bekerja? Itu contohnya. Apabila kita ingin mengaktifkan tuah penglaris dagangan, maka kita harus punya dagangan. Kalau kita tidak punya dagangan, ya jangan harap akan laris gitu. Emang yang laris apa gitu kan? Apa yang kita jual supaya laris kalau memang kita tidak berdagang? Contohnya begitu. Ya, apabila kita ingin tuah pengasihan itu berjalan, maka ya bergaullah, bermainlah di kafe kah, di masjid kah, di pasar kah, di mall kah, di mana? Ya, silakan. Ada action, ada usaha nyata. Anda mandi berpakaian yang rapi, Anda keluar jalan-jalan supaya apa? Tuah pengasihan itu bekerja, tuah jalan pengasihan itu masuk. Apabila Anda hanya tidur di kamar ya, wibu gitu kan, nolep gitu kan, nonton anime ya gimana akan masuk tuah pengasihan itu. Nah, kayak gitu. Jadi harus ada action nyata sebagai jalan masuk dari tuah itu. Ini ada penyimak ya, ketua penjahat salam dari Malaysia Mbah Salam ya, namanya serem banget ya ketua penjahat. Kemudian ada Raden Surya Jagat Geni ya, salam ya Raden, selamat malam, selamat menyimak. Jadi seperti itu, harus ada action nyata sebagai jalan masuknya tuah. Nah, azimat berkhodam ya, itu menjalankan tuah itu adalah sifatnya menarik, kalau misalnya kerezekian, menarik rezeki yang terhambat.
Jadi harus ada usaha nyata untuk ya mendatangkan rezeki itu. Dan azimat berkhodam sifatnya adalah menarik rezeki-rezeki yang terhambat, rezeki-rezeki yang masih sulit, rezeki-rezeki yang macet. Nah, itu yang ditarik. Tapi artinya Anda harus punya pekerjaan dulu, harus bekerja dulu, harus ada actionnya dulu, agar ada rezeki di situ kan gitu. Baru setelah itu ada khodam sebagai boosternya. Ibarat Anda masak soto begitu ya, maka harus ada bumbunya dulu di sini. Harus ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ya, ketumbar, kemiri begitu kan, daun salam, baru pakai khodam. Khodam itu adalah micin atau penyedap rasanya. Kalau cuman air gitu kan, tanpa ada bumbu, tanpa ada kerja nyata, kemudian hanya dikasih micin, jadinya ya air sama micin, bukan jadi kuah soto kan gitu. Ini bisa dipahami ya. Pengasihan juga begitu. Khodam sifatnya adalah merubah aura, ya, merombak aura, agar aura yang semula itu menyebalkan jadi menyenangkan, agar aura yang semula menakutkan jadi menyenangkan, jadi enak dipandang. Nah, kalau Anda tidak ada usaha nyata, misalnya Anda tidak bergaul dengan orang, tidak keluar dari rumah, tidak kemana-mana, tidak bertemu dengan orang yang baru, ya bagaimana tuah ini akan berjalan gitu loh. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selamat datang Muhammad Taufik ya, kemudian Mas Freddy Angga ya, selamat datang, selamat menonton. Kemudian pertanyaan selanjutnya, harus ada perkara yang menyokong supaya tuahnya itu tidak berdiri sendiri, bahkan bisa juga maksudnya untuk menambahkan peratus, kemungkinan untuk berlaku itu adalah tinggi. Misalnya ASEAN ditambah dengan bentuk fisikal yang seksi, betul. Ya, jadi harus ada upaya nyata ya untuk meningkatkan efek dari azimat berkhodam itu. Ya, betul. Misalnya pengasihan didukung oleh tubuh atau fisik yang seksi atau tubuh yang sehat yang menyenangkan, rambutnya rapi, pakaiannya tertutup sopan ya, pakai sepatu, pakai jam tangan begitu kan, pakai tas pinggang misalnya, sehingga fisik yang seksi itu akan memperkuat tuah dari pengasihan azimat berkhodam. Itu betul. Ya, itu betul. Kemudian selamat datang Mas Rio Saputra, kemudian Mas Bey ya, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyimak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mana? Pertanyaan selanjutnya. Kalau tirakat ya, atau tirakatnya atau kesaktiannya tinggi, maka efek tuahnya itu beda lagi sama dengan orang biasa. Jawabannya benar. Ya. Jadi begini, maksudnya begini, apakah kalau orang itu sakti atau gemar tirakat, efek tuahnya itu akan berbeda dengan orang biasa? Itu jawabannya benar. Ibarat ada sepeda motor, ya, ini adalah sepeda motor. Sepeda motor ini adalah Ducati misalnya ya, 2000 cc misalnya. Yang menaiki motor Ducati ini adalah orang sakti. Orang sakti itu maksudnya orang yang terlatih, katakan Valentino Rossi. Maka tuahnya akan lebih terasa dibanding dengan yang naik adalah Mbah Wira. Karena Mbah Wira nggak bisa nih naik Ducati, balapan takut, kenceng-kenceng, ndredeg, gemeter ya, terkenceng-kenceng di celana. Walaupun yang Mbah Wira naiki adalah Ducati gitu kan, karena Mbah Wira nggak sakti, nggak terlatih naik Ducati balapan, ya kalah gitu. Tapi kalau ini adalah Valentino Rossi yang naik Ducati ini ya, azimatnya sakti, kemudian yang menggunakan atau yang mengoperasikan juga sakti, skillnya dapat, keterampilannya dapat, maka tuah dari Ducati ini akan berjalan dengan lebih baik. Kalau dipakai balapan ya menang, ibaratnya seperti itu. Bahkan kalau ini yang naik Valentino Rossi gitu kan, Mbah Wira naik Ducati balapan dengan Valentino Rossi naik Yamaha Mio, kemungkinan menang Valentino Rossi naik Yamaha Mio. Kenapa? Karena skillnya dia punya, balapan dia lebih berpengalaman kayak gitu. Azimat pun juga demikian. Jadi ketika yang menggunakan azimat itu adalah orang sakti, orang berpengalaman, maksudnya orang yang punya ilmu, orang yang punya pengalaman, maka tuahnya akan lebih terasa. Karena experience dia dapat. Mbah Wira juga demikian, satu azimat yang katanya pemahar, Mbah coba tolong dicek kok ini azimatnya tuahnya nggak jalan misalnya. Mbah Wira pakai, Mbah Wira cek, jalan baik. Ya. Kemudian Mbah Wira bilang, oh, ini sudah di quality control, baik, sketsanya ada, khodamnya ada, Mbah Wira pakai jalan, silakan ini Anda pakai. Berarti yang salah bukan azimatnya, tapi skill dari atau keterampilan dari si pengguna itulah yang perlu ditingkatkan, sehingga dia bisa mengoperasikan azimat ini dengan baik. Loh kok saya yakin itu Mbah Wira? Ya jelas, karena azimat buatan Mbah Wira ini udah ratusan ya, yang tersketsa saja udah hampir 300. Apalagi yang nggak tersketsa banyak sekali, mencapai 1000 lebih.
Ya, semua membuktikan bahwa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Bahkan Pak Cik yang pertanyaannya Mbah Wira jawab ini ya, Pak Cik yang pertanyaannya Mbah Wira bahas ini, dia sudah membuat testimoni bahwa benar hari pertama tuahnya sudah kencang, tuah kewibawaan, penundukannya dan kepekaan batinnya jalan kencang. Ya. Jadi apabila ada pengguna kok tuahnya tidak kencang di hari pertama, nah ini akan menjadi tanda tanya. Ya, what wrong with you? Bukan what wrong with azimat. Azimat not wrong because ya every people use it and it work perfectly. So bukan azimatnya yang salah, tetapi orangnya. Ayo latihan, ayo belajar bersama Mbah Wira supaya pintar mengoperasikan azimat berkhodam. Kayak gitu ya. Oke, Mbah Wira sapa dulu. Ada Muhammad Taufik ya, selamat datang Mas Muhammad Taufik. Kemudian ada Mas Freddy Angga ya, selamat datang. Mas Rio Saputra ya, selamat datang. Kemudian siapa lagi? Ada Grigis Bumi ya, selamat datang Mas Grigis Bumi. Ada Mas Riko, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, ikut menyimak silakan. Kemudian ada Mas Muhammad Rashiduddin ya, dan Tengku Faizal ya, selamat datang ya. Hadir Mbah, oke terima kasih, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh ya, langsung tanyakan aja. Kita sambil bincang-bincang santai membahas pertanyaan dari Pak Cik dari Malaysia ya. Jadi betul memang seperti itu Pak Cik ya. Kemudian Pak Cik bertanya, saya barusan lagi nonton video untuk menguji keselarasan energi. Kenapa ya waktu saya pegang cincin saya tidak merasakan manifestnya? Ya, apakah karena sudah selaras dengan saya atau apa ini? Ya, apakah sudah selaras dengan saya kok baik-baik aja ya, nggak ada yang sakit-sakitan, cuman bahu sedikit sakit ya, atau bagaimana? Nah ini jawabannya adalah begini, kalau tuahnya sudah berjalan baik gitu ya, maka tidak ada alasan mengatakan bahwa azimat itu kosong. Tuahnya aja udah jalan kok kan gitu. Ibarat kita minum air putih ya, ibarat kita minum air putih. Mbah, air putih ini ada gulanya apa enggak? Ya tinggal dirasakan aja. Kalau manis, ya berarti sudah ada gulanya kan begitu. Kalau air putih ini tidak terasa manis, ya berarti ada dua kemungkinan. Apakah gulanya yang dosisnya kurang banyak atau lidahnya yang mati rasa kan gitu. Nah ini nanti akan dicari tahu. Nah kalau gulanya dosisnya kurang banyak, nah ini berarti perlu ditambah dosisnya kan gitu. Berarti azimatnya kurang kuat. Tapi kalau lidahnya yang mati rasa ya berarti bukan salah gulanya. Gulanya udah banyak nih ya, lidahnya yang perlu diperbaiki biar dia bisa merasakan dari manifestasi kan begitu. Jadi apabila tuah udah terasa berarti azimat itu ya memang sudah berkhodam ya. Nah kalau memang tidak terasa manifestasi itu berarti karena memang kepekaan tubuh yang kurang ya, kepekaan tubuh yang kurang. Jadi maksudnya begini, ibarat ada orang buta ya, kita kan nggak bisa melihat jin ya seperti orang buta. Dibilang nih orang buta, itu loh di depanmu ada gajah gitu. Maka orang buta itu akan bilang, mana gajahnya, nggak kelihatan kan gitu. Bukan salah gajahnya gitu, tapi karena memang orang buta yang tidak bisa melihat gajah kan gitu. Jadi khodam pun demikian. Itu loh khodamnya udah ada di depanmu. Mana kok saya nggak bisa melihat apa-apa ya, karena memang matanya belum melihat kan gitu. Jadi bukan karena khodamnya nggak hadir, melainkan matanya yang belum terbiasa untuk melihat kehadiran dari entitas itu. Ya, merasakan juga begitu, berarti kan kulit ya, indera peraba atau indera perasa. Berarti kulitnya belum peka, nggak masalah, proses pelan-pelan. Kita akan belajar pelan-pelan supaya nanti lebih peka seperti itu ya. Oke, kemudian ada Mas Sudin ya, assalamualaikum Mbah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabarnya baik ya. Kemudian Ken ya, promo khusus pengasihan Mbah, untuk promo sekarang ada di Shopee ya, sedang ada di Shopee, mahar khusus 777.000. Silahkan, masih ada stoknya 4 kalau Mbah Wira nggak salah lihat. Karena untuk Shopee yang mengoperasikan ada admin, Mbah Wira tinggal menyediakan azimatnya saja. Seingat Mbah Wira ada 4, silahkan bisa dimanfaatkan langsung saja di check out ya di Shopee ya, Shopee Padepokan Sengkelat, silahkan. Seingat Mbah Wira masih ada 4 di situ. Itu tuahnya adalah ASEAN, kerejekian dan proteksi ya. Jadi kalau Anda mencari pengasihan dapat tuh di situ ya. Silahkan Mas Kan langsung saja meluncur di Shopee. Kemudian ada Mas Jeblin ya, selamat datang Mas Jeblin. Kemudian Nawi Satellite ya, dan Mas Tedeptra ya, hadir Mbah. Silakan Mas ya, selamat menonton, selamat menyimak. Kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh bertanya ya, silakan. Kemudian pertanyaan dari Pak Cik ya, selanjutnya ya ada Mas Fajri, selamat datang Mas Fajri. Wah ini militan sejati jejak mistis ya. Kemudian ada Mas Teptra.
Mau tanya media untuk ikhtiar, pengen jadi karyawan tetap ambil tua apa. Jadi gini Mas, kalau Anda bertanya pengen jadi karyawan tetap, berarti kan sekarang belum menjadi karyawan tetap ya. Kalau Anda bertanya mau jadi karyawan tetap, berarti kan sekarang belum jadi karyawan tetap. Ya, belum jadi karyawan tetap artinya belum berpenghasilan. Maka Mbah Wira menyarankan jangan memahar media. Bukan karena Mbah Wira menolak uang, bukan ya, tapi Mbah Wira merasa kasihan. Ya, tolong Mbah Wira sangat menolak ya kalau orang itu mau memahar aja pakai hutang-hutang ya. Jangan. Ini di sini ya di channel YouTube Jejak Mistis ya. Di channel YouTube, wah ini playlistnya kelihatan ya, Mbah Wira suka nonton kartun ya, tuh kelihatan kartun ya. Oke, ini di channel YouTube Jejak Mistis ya, silakan dibuka channel YouTube Jejak Mistis. Di sini sudah Mbah Wira kelompokkan ya, ada amalan-amalan gratis untuk kerejekian ya, bisa Anda amalkan ya. Ini mana ya, apa channel ini ya mungkin ya, oh bukan. Jadi ada amalan-amalan gratis ya yang Mbah Wira bagikan di sini, sudah Mbah Wira kelompokkan ya di situ. Nanti cari aja di sini ya amalan-amalan untuk kerejekian gratis untuk Anda, bisa Anda amalkan. Jadi kalau Anda pengen jadi karyawan tetap, jangan ambil media ya, tapi ambillah amalan-amalan yang sifatnya gratis. Karena kalau harus keluar uang, terus terang Mbah Wira tidak tega ya, kayak gitu. Bisa dipahami ya Lur ya. Coba ini di mana ya? Ya, adalah di sini ya. Mbah Wira kurang mahir ya mengoperasikan YouTube. Di sini sudah Mbah Wira kelompokkan di playlist, ada di situ amalan untuk kerejekian gratis ya, bila bisa diamalkan. Kemudian ada Mas Nawi ya hadir Mbah Wira. Oke, terima kasih. Ada Muhammad Randi, selamat datang ya. Mas Fajri hadir Mbah. Terima kasih Mas Fajri. Ini militan sejati ya. Kemudian oke, ada lanjutan, sudah menjadi karyawan Mbah tapi masih kontrak statusnya, niatnya biar bisa bersaing dan dipercaya jadi karyawan tetap. Oke, kalau Anda sudah bekerja ya, maka Mbah Wira bisa menyarankan azimat di ASEAN Kewibawaan dan Kejayaan Karir ya. ASEAN Kewibawaan dan Kejayaan Karir. Kenapa kok ASEAN Kewibawaan? Karena untuk memaksimalkan kejayaan karir Anda butuh ASEAN dan Kewibawaan untuk mendukung. Jadi ibarat sebuah bangunan, maka ASEAN Kewibawaan itu adalah pondasinya. Ya, untuk apa? Untuk mendukung kejayaan karir. Ketika Anda diasihi oleh pimpinan, maka mudah saja bagi pimpinan untuk mengangkat Anda menjadi karyawan tetap. Ya. Kemudian kalau Anda memang ingin memahar, boleh bisa diklik di Instagram ya, Jejak Mistis ya, di Instagram ini ya. Kemudian Anda pilih sorotan ya, sorotan. Nah ini yang di sini nih, di sorotan ini sudah Mbah Wira kelompok-kelompokkan berdasarkan maharnya mulai dari 2 juta ya ke atas. Yang paling mahal ada di Elite Force ya. Di situ ada, Anda cari saja yang ini, tuahnya di sini ini adalah kejayaan karir ya. Mbah Wira, seingat Mbah Wira kemarin punya kejayaan karir bagus, naga ya, naga kemana ya kemarin ya, naga, bentuknya naga. Itu untuk kejayaan. Nah ini ya, ini untuk kejayaan karir bagus ya, nanti silakan dicek di sorotan ya. Ini boleh ya, ini rekomendasi Mbah Wira ya, silakan. Kemudian Mas Yohan hadir. Oke, terima kasih Mas Yohan. Kemudian Burn to Fast, selamat malam Mbah, mau tanya, azimat Mbah Wira saat di-scan ada energinya, apa energi itu sengaja diinjak agar bisa dijadikan senjata oleh kodamnya, atau tuah energi itu berjalan sendiri? Jadi jawabannya begini Mas ya, dalam satu azimat ya, Mbah Wira selalu memberikan ya satu paket komplit. Apa itu? Isinya adalah khodam, energi, dan portal. Energi dan portal akan dijadikan sebagai pendukung dari khodam ya. Jadi memang itu sengaja Mbah Wira injekkan atau Mbah Wira tanamkan agar apa? Agar tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Ya, inilah yang mohon maaf, tidak dimiliki oleh praktisi lain ya. Jadi semboyan Mbah Wira tuah kencang sejak hari pertama dimiliki itu bukan bualan belaka. Banyak sekali testimoninya. Gimana Mas, hari pertama didampingi khodam ada perubahan apa? Di situ pemahar bercerita, saya hari ini menjadi lebih peka, ada yang rezekiannya berlipat ganda, ada yang hoki, ada yang trading, kemudian tebakannya selalu tepat, ada yang dapat rumah, ada yang dapat umroh gratis, kemudian ada yang dibuat kakinya capek karena pembelinya membludak, harus riwa-riwi melayani pembeli dan lain sebagainya. Jadi itu memang sengaja Mbah Wira siapkan di situ ya sebagai pelengkap khodam
agar tuahnya itu tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, ya. Dan itu bukan isapan jempol, kan testimoninya udah banyak, ya. Kalau Anda ingin ya Mbah Wira menampilkan testimoni tuah kencang sejak hari pertama dimiliki, bisa datang aja berjumpa Mbah Wira, bawa flash disk, akan Mbah Wira kopikan. Itu hampir 1 tera itu testimoninya, jadi banyak sekali, ya. Bisa Mbah Wira kopikan testimoninya, Anda baca sendiri, Anda lihat sendiri, karena pembahasan Mbah Wira udah ratusan, ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri. Nah, apakah itu berjalan otomatis? Jawabannya ya. Kenapa? Karena Mbah Wira punya semboyan apa, anti ribet, anti ruwet, semua tinggal pakai. Nggak ada ceritanya energi itu harus diolah sendiri, harus diafirmasi satu persatu, nggak ada. Cukup azimatnya Anda bawa, maka azimat akan membaca keinginan Anda secara otomatis. Tentu Mbah Wira menyarankan komunikasi, ya, agar apa, kedekatan itu berjalan dengan baik. Namun Mbah Wira ya bisa bukan bisa pastikan, ya, Mbah Wira bisa sampaikan bahwa seringkali, ya, meskipun pemahar itu belum paham cara memakainya, ya, nggak usah nunggu selaras, nggak usah nunggu besok-besok, nggak usah nunggu seminggu atau sebulan, hari pertama tuh udah jalan kencang. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemahar dalam waktu bertahun-tahun, itu bisa selesai di hari pertama saat dia memiliki azimat berkodam. Oh, Mbah Wira iklannya kebacut, Mbah Wira iklannya ekstrim sekali. Ini bukan iklan, ini hanya membaca testimoni, ya, hanya membaca testimoni saja. Jadi Mbah Wira ngomong apa adanya. Ini bukan iklan, bukan mengada-ngada. Ya memang testimoninya seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan Anda, ya, apakah energi itu sengaja diinjak agar bisa dijadikan senjata oleh kodam? Jawabannya ya, itu memang sengaja Mbah Wira siapkan, ya. Atau tuah energi itu sudah berjalan sendiri? Jawabannya dia berjalan sendiri secara otomatis untuk mendukung tuah dari kodam, utamanya kodamnya. Karena memang Mbah Wira komoditi utamanya itu adalah azimat berkodam, bukan azimat berenergi, bukan azimat berportal. Ada orang yang jualan portal, ya, khusus satu portal tuh maharnya sekitar 2 juta ke atas. Kalau nggak percaya Anda boleh cek di Google, ya. Anda buka aja di Google, ketik, ya, pemaharan portal gaib gitu, ya. Anda lihat di situ kan Google menampilkan hasil, Anda lihat yang pertama atau hasil yang keluar di atas sendiri. Mbah Wira nggak tahu itu punya siapa, Anda searching aja di Google gitu kan. Anda klik di situ, Anda cari mahar portal itu 2 juta ke atas. Di Mbah Wira gratis. Portal energi gratis, tulpa gratis. Yang berbayar hanya ritual kodamnya, sedangkan tulpa, energi, portal gratis semuanya sebagai pelengkap. Ya, ada yang 2 energi, 2 portal, 3 portal, itu semua gratis, free untuk mendukung kinerja dari azimat. Agar apa? Agar tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Dan itu testimoni udah banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ken. Saya sering beli azimat dari berbagai guru spiritual. Yang lain berhasil tapi saya gagal. Padahal sudah coba konsisten offering juga. Itu faktor apa ya, Mbah? Ini pertanyaan berbahaya. Kenapa? Karena ketika Mbah Wira menjawab pertanyaan ini, berarti Mbah Wira harus mengkritisi atau mengkomentari lapak dari praktisi lain, dan Mbah Wira paling tidak mau, ya. Kenapa? Karena jawaban baik saja sering dipelintir, ya, apalagi jawaban yang buruk, ya. Jadi ini mohon maaf, pertanyaan seperti ini Mbah Wira paling takut untuk menjawab karena rawan menjadi bahan adu domba ataupun bahan dipelintir, ya, digoreng dan lain sebagainya, sehingga kemudian menjadi bahan adu domba. Nah, pertanyaan saya cuman begini, Mas. Ketika ada satu azimat, ya, yang lain berhasil kemudian Anda gagal, maka Mbah Wira bisa sampaikan itu bukan salah azimatnya, ya, tapi adalah salah si penggunanya. Kenapa? Ibarat motor Honda gitu, ya. Maka pembeli yang lain itu loh, motor Hondanya jalan gitu. Kenapa ketika Anda pakai nggak jalan gitu? Nah, maka yang salah bukan Hondanya, tapi yang salah adalah si penggunanya. Apakah lupa nggak masukkan kunci atau apa gitu. Offering itu bukanlah syarat untuk berjalannya tuah. Ya, Mbah Wira ulangi, offering, selaras, menyatu. Apakah kodam ini sudah menyatu dengan saya, Mbah? Apakah kodam ini sudah selaras dengan saya, Mbah? Apakah kodam ini sudah menyatu dengan jiwa raga saya, Mbah? Apakah sudah merasuk dalam diri saya? Itu bukanlah syarat jalannya tuah. Ya, Mbah Wira ulangi, itu bukan syarat jalannya tuah. Syarat jalannya tuah hanya 2. Hanya 2, sadar dan syukur, ya. Syarat jalannya tuah hanya 2, sadar dan syukur. Itu perkara yang paling sulit sekali. Loh, Mbah, masa sih untuk sadar aja sulit? Sulit. Nyatanya dari kita seringkali tidak sadar, dan itu Mbah Wira jumpai sendiri di pemaharnya Mbah Wira, ya. Mbah Wira jumpai. Oh, itu ya, Mbah, yang dimaksud tuah itu, bahwa kalau itu udah sering terjadi, Mbah. Nah, kayak gitu. Mohon maaf ada motor lewat, ya. Doakan semoga Mbah Wira segera punya ruang rekaman, ya, agar nggak terganggu dengan motor lewat. Mohon doanya sedulur semua. Jadi, Mbah, apakah kalau kejadian begini ini merupakan tanda dari tuah kepekaan batin? Nah, ini ada, ini testimoni seperti ini ada, ya. Bisa Mbah Wira
kirim ya, tunggu aja di Instagramnya Jejak Mistis akan Mbak Wira kirim. Mbak, apakah begini-begini ini merupakan tanda dari tuah kepekaan batin? Ya itu benar. Oh gitu ya Mbak, kalau kayak gitu ya udah sering Mbak. Nah itu ya sering kali orang itu seperti itu. Jadi dia tidak sadar bahwa tuah itu berjalan. Jadi untuk Mas Ken, ya kenapa yang lain berhasil kok Anda gagal? Saran saya cobalah 2 hal. Apa? Sadar dan syukur. Menyadari dan mensyukuri. Sadar sudah Mbah, syukur juga sudah, tapi kenapa kok tuahnya tidak jalan baik? Coba iringi dengan usaha nyata. Sudah juga Mbah, usaha nyatanya, kok kenapa tidak berjalan dengan baik? Misalnya kelayakan ya. Apakah kita layak untuk mendapatkan tuah itu atau tidak, itu yang perlu kita introspeksi kepada diri sendiri. Kalau ini sudah Mbah, itu sudah Mbah, yang lain juga sudah saya lakukan Mbah. Offering sudah, meditasi sudah, tirakat sudah, ini sudah, itu sudah. Kenapa kok tuahnya juga tidak berjalan? Mungkin standar Anda yang ketinggian. Anda mengharap tuah itu yang ajaib-ajaib. Misalnya tuah kerezekian, mengharapnya duit 1 karung jatuh dari langit. Ya kayak gitu ya nggak bisa. Ya, tuah kerezekian ini tadi ada satu ya pemahar Mbah Wira yang mengharapkan tuah kerezekian jalan. Mbah Wira jelaskan, Mbah Wira edukasi, oh alah kalau seperti itu ya udah jalan Mbah, tiba-tiba ada aja yang ngasih uang rokok hari ini. Nah itu berarti udah tuah kerezekian. Hanya sekedar uang rokok berapa sih, mungkin 20.000 sampai 50.000, tapi itu juga rezeki dan itu harus disadari kemudian disyukuri ya. Ingat, rezeki yang disadari maka akan ditambah rezekinya ya. Gitu ya Lur ya. Untuk Mas Ken, mohon maaf sekali mungkin kalau jawaban Mbah Wira kurang memuaskan ya, boleh lewat PM ya, boleh lewat PM. Intinya saya paling takut kalau untuk mengomentari lapak lain ya.